Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membuat penerapan koloid dengan membuat praktek menggunakan agar-agar. Sebelum kami mulai praktek ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Rio Aditya Marcelino Honda dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Azala Zeta Marika. Saya Dustin. Saya Leonardo Kristi. Mas Mary Tamara. Saya Nusia. Saya Sesmana. Saya Jessi Pratilestari dari kelas 11 IPA 2. Oke, sampai situ aja perkenalannya. Jadi hari ini kita akan buat agar-agar, tapi sebelum kita masuk ke prakteknya, kita akan bahas dulu landasan teorinya. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen yang berukuran koloid dan juga memiliki ukuran rata-rata 1 sampai 100 nanometer. Sering kita temui beberapa produk yang merupakan campuran dari beberapa zat, tetapi zat tersebut dapat tercampur secara merata atau homogen. Misalnya pada saat ibu membuatkan susu untuk adik, di mana serbuk atau tepung susu tersebut tercampur secara merata dengan air panas. Produk-produk seperti itu adalah sistem koloid. Untuk mempermudah mempelajari sistem koloid, maka pada praktikum kali ini kami akan membahas salah satu produk koloid, yaitu agar-agar. Cara pembuatannya adalah Panci berukuran sedang. ada satu buah gunting. Dan menggunakan bentuk persegi. Jadi, teman-teman, alat dan bahan yang diperlukan ialah centong. 1 saset agar-agar. Ialah gula pati. Siapkan 1,5 gelas. Masukkan agar-agar yang sudah dibuka ke dalam panci. Gula sesuai selera. Kita masukkan air mineral sekaligus. Lalu kita aduknya bersama ya, siapa aja Ya, panci yang udah berisi air, agar-agar saset, dan gula kita taruh di atas kompor. Dan kita nyalakan kompor dengan api sedang. Aduk adonan agar-agar secara terus-menerus, tunggu hingga mendidih. masukkan ke dalam cetakan agar-agar yang sudah matang itu, dan agar-agar yang masih panas ini juga mendidih agar tersebut. Setelah mengeras, sebaiknya kita memasukkannya ke dalam kulkas. Jadinya kayak gini, ini udah mengeras dan jadi. Gimana agar-agarnya? Udah jadi? Wah, ibu udah nunggu lama ya? Ini bu cobain agar-agarnya. Oh ini, cobain ya. Enak, rasanya pas. Terima kasih agar-agarnya. Salah satu sifat koloid yaitu efek tindal. Efek tindal itu apa sih? Efek tindal itu di mana penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid itu. Kita bisa lihat gambarnya di layar. Oke. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar terlihat pada saat saya menambahkan cahaya laser. Maka cahayanya akan menyebar. Hal ini terjadi karena ukuran partikel terdispersi di koloid yang besar, sehingga partikel terdispersi ini akan memantulkan gelombang cahaya yang akan masuk. Efek ini membedakan larutan murni seperti larutan gula ataupun garam dengan koloid seperti susu. Karena partikel di larutan murni ini kecil, sehingga tidak dapat memantulkan cahaya yang tidak memiliki efek tindal. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari adalah warna air susu yang keruh, penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut, dan gelas berwarna. Maka dari itu, agar-agar merupakan salah satu contoh koloid. Agar-agar merupakan koloid jenis emulsi padat yang dimana fase terdispersinya adalah cair atau air, sedangkan fase pendispersinya adalah padat atau bubuk agar-agar. Gelatin yang terkandung dalam agar-agar merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat air. Jadi agar-agar termasuk dalam koloid gel atau sol padat cair. Pembuatan agar-agar adalah dengan cara kondensasi.
Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil atau larutan menjadi partikel koloid, yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu perbandingan, penggantian, pelarut, dan pengumpulan. Sedangkan agar-agar instan menebal oleh pati yang merupakan molekul rantai panjang yang terdiri dari molekul dan glukosa. Sifat penebalan pada pati tersebut umumnya dilakukan dengan cara molekul pati terurai dalam cairan dasar berbasis air ke dalam struktur intrinsik mereka, menjebak mereka, dan menahan mereka dalam suspensi. Suspensi merupakan suatu campuran di mana paling sedikit satu komponen yang secara relatif mempunyai partikel besar yang akan saling tersebar dengan komponen lainnya. Agar-agar dikatakan koloid sebab pembuatan sol agar-agar pertama dibuat dari serbuk agar-agar atau partikel suspensi halus agar-agar menjadi partikel berukuran koloid, dan juga karena di dalam dispersi ada metode pembuatan bernama cara peptisasi. Nah, untuk ngebuat sol agar-agar ini diperluin cara peptisasi ini. Jadi agar-agar adalah termasuk koloid yang bersifat emulsi padat, yang artinya zat pendispersinya adalah zat padat dan zat terdispersinya adalah zat cair. Dan agar-agar dibuat dengan cara kondensasi sehingga menjadi makanan yang bernutrisi bagi kita. Nah, sudah jelaskan pembahasannya? Makanya jangan sama sudah belajar kimia, karena kimia itu menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan semuanya. Sekian persembahan dari kelompok kami harap video kami dapat menjadi bahan pembelajaran tentang sistem koloid bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.